warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1A ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengaplikasian masalah-masalah praksis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salwa Audil Lestari dan rekan saya Sinta Nur Iza Brillianti. Ada yang tahu nggak sih apa itu masalah-masalah praktis pada aplikasi turunan? Jadi, yang dimaksud dengan masalah-masalah praktis adalah masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah yang demikian jarang mempunyai titik-titik singular. Faktanya, untuk masalah-masalah ini, nilai-nilai maksimum dan minimum biasanya terjadi pada titik-titik stasioner, walaupun titik-titik ujung harus diperiksa. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis. Langkah pertama, buat sebuah gambar untuk masalah dan berikan variabel-variabel yang sesuai untuk besaran-besaran penting. Langkah kedua, tuliskan rumus untuk fungsi tujuan kita misalkan dengan Q yang harus dimaksimumkan dalam bentuk variabel-variabel dari langkah pertama. Langkah ketiga, gunakan kondisi-kondisi masalah untuk menghilangkan semua kecuali satu dari variabel-variabel ini. Dan karenanya menyatakan Q sebagai fungsi dari variabel tunggal. Langkah keempat, carilah titik-titik kritis seperti titik ujung, titik stasioner atau titik singular. Langkah kelima, substitusikan nilai-nilai kritis ke dalam fungsi tujuan atau menggunakan teori dari subbab uji turunan pertama dan kedua untuk menentukan maksimum dan minimum. Oke, di sini ada soal. Dari soal tersebut kita dapat ketahui bahwa luas terpal adalah 576 meter persegi dengan setiap sisinya sama panjang dan setiap pojoknya dipotong secara identik. Yang ditanyakan adalah volume maksimum kolam. Pertama-tama kita mencari panjang sisi terpal. Karena dari soal tersebut terdapat clue bahwa setiap sisinya sama panjang, maka terpal tersebut berbentuk persegi. Nah, luas persegi itu rumusnya S kali S atau S kuadrat. Karena telah diketahui luasnya adalah 576, maka X kuadrat sama dengan 576. S sama dengan akar 576. Akar 576 adalah 24. Jadi, panjang sisi dari terpal tersebut adalah 24 meter. Selanjutnya mencari volume. F sama dengan 24 min 2X dikali 24 min 2X dikali X. Kenapa 24-nya dikurangi dengan 2X? Karena kan setiap pojoknya itu dipotong secara identik. Kita misalkan dengan X. X dan X kita jumlahkan menjadi 2X. Oleh karena itu 24 min 2X atau 24 dikurangi dengan 2X. Nah, kenapa dikali dengan X? Karena setelah dipotong secara identik, lalu mereka itu dilipat ke atas sehingga membentuk sebuah bangun ruang. Oke, kita hitung. 24 kali 24 itu 576. 24 dikali min 2X itu min 48X. Min 2X dikali 24 itu min 48X juga. Dan min 2X dikali min 2X adalah plus 4X pangkat 2 dikali X. Nah, semuanya dikali X maka menghasilkan 576X dikurangi 96X pangkat 2 itu dari penjumlahan min 48 ditambah min 48 ditambah 4X pangkat 3. Kita urutkan dari pangkat yang terbesar, maka menghasilkan 4X pangkat 3 dikurangi 96X pangkat 2 ditambah 576X. Persamaan di atas kita turunkan untuk menentukan nilai X yang maksimum. Nah, turunan dari 4X pangkat 3 dikurangi 96X pangkat 2 ditambah 576X adalah 12X pangkat 2 dikurangi 192X ditambah 576. Nah, semuanya itu agar disederhanakan maka dibagi dengan 12. Menghasilkan X kuadrat min 16X ditambah 48 sama dengan 0. Itu sama dengan 0 untuk mencari nilai X-nya. Nah, difaktorkan lagi menjadi X dikurangi 12 dikali X dikurangi 4 sama dengan 0. Diketahui bahwa X adalah sama dengan 12 atau X sama dengan 4.
Jadi nilai maksimum yang kita dapatkan adalah X sama dengan 12 atau X sama dengan 4. Karena nilai X terbatas di antara X lebih besar daripada 0 dan X lebih kecil daripada 12, itu karena panjang sisinya 24 cm ya. Maka diambil X yang lebih kecil daripada 12 adalah berarti 4. Diambil X sama dengan 4, sehingga kita substitusikan nilai X sama dengan 4 pada persamaan awal, yaitu 4X pangkat 3 dikurangi 96, X pangkat 2 ditambah 576X. Menghasilkan 4 dikali 4 pangkat 3 dikurangi 96 dikali 4 pangkat 2 ditambah 576 dikali 4. 4 pangkat 3 yaitu 64, maka 4 dikali 64 dikurangi 96, 4 pangkat 2 yaitu 16, ditambah 576 dikali 4. 4 dikali 64 sama dengan 256, dikurangi 96 dikali 16 adalah 1536, ditambah 576 dikali 4 adalah 2304. Kita jumlahkan, menghasilkan 1024 meter kubik. Jadi volume maksimum dari kolam tersebut yang didapat dari terpal dengan luas 576 meter persegi adalah 1024 meter kubik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini diketahui panjangnya itu 4x cm, lebar x cm, dan tingginya 12 min x cm. Satu kaleng cat bermuatan 100 mili hanya dapat mengecat 206 cm pangkat 2. Ditanyanya, berapa banyak cat yang digunakan? Langkah pertama, kita akan mencari luas permukaan balok tanpa tutup dengan rumus L sama dengan PL plus 2LT plus 2PT. Di mana sudah kita ketahui bahwa panjangnya itu 4x dikali lebar x plus 2 kali lebarnya x kali tingginya 12 min x plus 2 kali panjangnya 4x dikali tingginya 12 min x. Menghasilkan 4x pangkat 2 plus 2 kali 12x min x pangkat 2 plus 2 dikali 48x min 4x pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 2 plus 24x min 2x pangkat 2 plus 96x min 8x pangkat 2. Menghasilkan persamaan min x pangkat 2 plus 120x. Langkah selanjutnya untuk mencari luas permukaan maksimum saat L aksen sama dengan 0. Persamaan yang tadi sudah kita cari, min 6x pangkat 2 plus 120x. Kita turunkan menjadi min 12x plus 120. L aksen sama dengan 0. Min 12x plus 120 sama dengan 0. Untuk memindahkan 120 ke sisi kanan, kita akan mengurangi 120 di kedua sisinya menjadi min 12x plus 120 min 120 sama dengan 0 min 120. Menghasilkan min 12x sama dengan min 120. X sama dengan 10. Di sini kita sudah mengetahui nilai x-nya itu 10. Sekarang kita akan substitusikan nilai x agar mendapatkan luas permukaan. Kita substitusikan dengan persamaan yang tadi. L sama dengan min 6x pangkat 2 plus 120x, di mana x-nya tadi sudah diketahui 10. Jadi, min 6 dikali 10 pangkat 2 plus 120 dikali 10, sama dengan min 6 dikali 100 plus 1200, sama dengan min 600 plus 1200, sama dengan 600. Jangan lupa satuannya cm pangkat 2. Jadi, luas permukaan pot tersebut adalah 600 cm pangkat 2. Nah, luas permukaan pot itu kan sudah diketahui 600 cm pangkat 2. Selanjutnya, kita akan mencari banyaknya cat yang digunakan. Apabila satu kaleng hanya dapat mengecat seluas 102 cm pangkat 2 saja, maka jumlah kaleng sama dengan luas permukaan pot dibagi luas yang dapat dicat oleh satu kaleng. Sama dengan 600 dibagi 206. Sama dengan 2,912 kaleng. Karena yang ditanyakan dari soal tadi itu banyaknya cat yang digunakan oleh Paiko. Jadi kita akan mengalihkan jumlah kaleng dengan kapasitas kaleng tersebut.
di mana jumlah kaleng yang tadi sudah kita hitung itu 2,912. Kita kalikan dengan kapasitas 100 ml, menjadi 291,2 ml. Jadi, banyaknya cat yang Pak Eko perlukan untuk mengecat seluruh permukaan pot tersebut itu sebanyak 291,2 ml. Oke, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.